Bajalan sanjo ke pasar bakso, cakap kan? Menumpang babuko di rumah mentuo, siaman jawet salam ambo doakan masuk sarugo. Doa kakak masuk sarugo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi fardosyam fi syahri Ramadan kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wa unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Segenap pengurus Masjid Nurul Ihsan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita senantiasa ucapkan setinggi-tingginya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat dan kesehatan buat kita semua. Saya yakin dan percaya kita yang hadir hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Bu, itu non para lupa. Saumu tasihhu, berpuasa kalian, lahir kalian sehat, batin kalian sehat. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, sepanjang kesehatan diberikan oleh Allah, mari kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat waktu, nikmat rezeki, semuanya diberikan oleh Allah. Allah tidak memandang berapa harta yang kita miliki. Allah tidak memandang setinggi apa jabatan dan pendidikan kita, tetapi yang dipandang oleh Allah sejauh mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya sebesar apapun dosa dan kesalahan kita kepada Allah, pada malam hari ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat barangkai salam semoga selalu tercurah buat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya nanti mendapatkan kesempatan mendapatkan sapaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu, kita semuanya ini orang-orang yang mencintai Rasulullah. Dia korbankan segala pola hidupnya, siang malam dia berpikir bagaimana keselamatan kita bersama di akhirat nanti. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang mulia ini izinkan kita sedikit di sini berbagi
membahas secara bersama sesuai dengan judul yang diberikan, yang diamanahkan oleh pengurus kepada kita, hal-hal yang dianjurkan di saat berbuka, di saat sahur dan berbuka. Bapak dan Ibu, berbuka bahasa kitanya, bahasa Arabnya iftar. Definisi berbuka itu adalah membuka awak puasa dari pagi tertutup semuanya, pas ketika awak masuk maghrib kita buka lagi. Lebih awal kita membahas sahur. Bapak dan Ibu, apa itu sahur? Sahur itu makan dan minum di saat sepertiga malam menjelang waktu fajar. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita coba-coba tadi mencari materi tentang hal itu. Pandangan para ulama tentang keberkahan sahur. Sahur Bapak Ibu pagi tadi, ayo Bu, itu memang bagus Bapak dan Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis suhuri barokah. Bersahurlah kalian, sesungguhnya dalam pelaksanaan sahur itu terdapat keberkahan. Lalu apa itu keberkahan? Keberkahan itu khairus kasir, memiliki banyak manfaat. Jadi segala sesuatu itu Bapak dan Ibu dikatakan berkah, memiliki manfaat. Aduh iya Bapak dan Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersahurlah kalian, walaupun hanya sebutir kurma. Banyak manfaat, banyak keberkahan yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan sahur. Yang pertama Bapak dan Ibu, ajaru wassawab. Kalau kita bersahur, memperoleh pahala yang besar dari Allah. Jadi walaupun seketik awak bersahur Bapak dan Ibu, tapi gadang pahalanya dari Tuhan. Sahur itu sebaiknya kita akhirkan. Kadang awak dek panik karajo ulang tarawih, makan awak sudah tu awak niatkan sekalian untuk sahur. Itu tidak sahur loh Pak, itu makan malam namanya itu. Nah Pak, sahur itu menurut para ulama makan awak, minum awak menjelang waktu fajar. Nah, itu yang makan sahur. Tapi kalau ibu beku taraga makan sate pai kapas alai, itu makan sate malam tuh. Tidak sahur tuh doh. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan sahur yang kedua adalah di waktu sahur itu ada tempat yang dikhususkan oleh Rasulullah, kita memanjatkan doa kepada Allah. Jadi waktu yang mustajab Bapak dan Ibu untuk berdoa kepada Allah termasuk di sepertiga malam tadi menjelang fajar, karena Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya ke bumi. Wahai para malaikat, silakan anda cek dulu siapa umat manusia yang butuh pertolongan hari ini. Kalau mereka meminta rezeki, saya berikan keberkahan rezekinya. Di saat mereka ingin meminta ampun kepadaku, aku ampuni dosanya.
Kadang kegalauan hidup kita Bapak dan Ibu banyak. Persoalan karajo lah, persoalan keluarga lah, persoalan kesehatan lah. Ya kan? Banyak-banyak awak berdoa kecek Rasulullah menjelang waktu fajar. Itu salah satu keberkahan waktu sahur, Pak. Pelaksanaan ibadah yang bagus 2/3 malam. Di luar Ramadan Allah jelaskan wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Salah satu ibadah sunnah yang sangat mulia di sisi Allah salat tahajud. Fatahajjada bihi nafilatan lak. Bersujud kepada Allah, minta segala apapun yang kamu inginkan kepada Allah. Insya Allah, semoga Allah mengabulkannya. Awak minta kesehatan, terkadang keluarga awak adonan tagolek di rumah sakit. Ya Allah, berikanlah kesehatan untuk mama saya ya Allah. Ya Rob, berikanlah kesehatan bagi saya ya Allah, agar saya kuat kembali untuk melaksanakan ibadah. Ya Allah, lapangkanlah rezekiku ya Allah. Ambo kini sedang banyak problem ya Allah. Lapor kepada Allah. Allahus Somad. Allah tempat melapor kita. Jangan kita semata-mata mengharap bantuan manusia. Terkadang manusia itu banyak yang mengecewakan. Tetapi yakinlah, Allahus Somad, masih ada pertolongan yang maha mulia Allah Subhanahu wa taala. Ke sana kita melapor. Waktunya yang tepat salah satunya kata Rasulullah, fi waktu suhur, waktu sahur. Yang ketiga Bapak dan Ibu, apabila kita bersahur, tenaga kita semakin kuat. Nah, jadi durasi puasa awak Bapak dan Ibu pas, ya kan? Kalau awak makan sahur jam 10 begitu, para jam lu awak puasa jadi itu, ya kan? Jadi sebaiknya kita sahur itu di akhir menjelang waktu subuh masuk. Kajian tuan. Oh, lay bisa secambuang nasi ya, kalah. Apa? Lay adujo kolak yang malam tadi. Balas dendamkan di situ. Daripada taraga beko jam 2 Bapak dan Ibu, atau jam 3 jam 4 Ibu kamu masak petana undeh dibuka kulkas pula kira di dalam. Menggoda tuh. Terpesona kita melihatnya. Oleh sebab itu laksanakanlah itu sebelum waktu fajar. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian waktu sahur paling bagus untuk berniat puasa. Bapak Ibu, waktu sahur paling bagus untuk berniat puasa. Walaupun awak kalau beko buliah melaksanakan niat puasa, buliah. Ada masalah do. Ba kok kalau ustad iyo, terkadang awak beko kok talambe jago sahur abo. Bisa saja Pak. Tetapi kata para ulama, nan rancak berniat puasa itu waktu sahur. Kemudian Bapak dan Ibu, yang kelima, sahur itu membedakan umat Muhammad dari ahli kitab. Ternyata Bapak dan Ibu, ajaran-ajaran sebelum Rasulullah SAW itu namanya ahli kitab. Ahli kitab itu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka itu tidak ada sahur Pak. Rasulullah SAW memberikan semacam penjelasan yang membedakan puasa kita umat ambojo umat ahli kitab adalah makan sahur. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, ini kekhususan bagi umat Islam. Ini anjuran dan salah satu keberkahan melaksanakan ibadah sahur di bulan Ramadan atau melaksanakan puasa. Kaum muslimin yang berbahagia, lalu apa yang kita lakukan di saat makan sahur? Yang pertama adalah makan dan minum. Jadi sarancanya Pak, makan awak, minum awak.
agar kondisi badan awak kuat, apa banyak air minum air putih ya. Jangan mani-mani lo. Kok kadang awak kan dek taraga minum kopi pahit lo pagi-pagi tu. Nak kanyo putar lah awak jam 2 ko dah. Air putih apa banyak? Makan yang bergizi. Kalau awak di orang Sumatera Barat, orang daerah timur ko makanan kita nasi. Kadang adukan yang mie misalnya atau terserahlah. Pokoknya lai kue awak deknyo, lai yakin awak kondisi badan awak fit melaksanakannya. Silakan makan dan silakan minum. Yang kedua, berdoa. Berdoa awak. Berdoa, ya Allah, berikanlah keberkahan sahur ini ya Allah. Berdoa, ya Allah, awak berdoa sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Setelah kita makan sahur, menjelang waktu subuh, Bapak dan Ibu capek awak ke masjid ke Pak, solat fajar awak, ya kan? Menunggu-nunggu Ustaz azan, apa doa awak? Ya Allah, tarimulah puasa ambuku ya Allah. Tahun bisu alun tantu ambu hidup ya Allah. Ya kan? Ampunilah dosa ambu ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah, janganlah hendaknya bebanku di dunia ini ambu bawa balik ke akhirat ya Allah. Ya kan? Le do yang ndak berdosa sih kok Pak. Le ndak. Jadi pasti kita ada dosa Pak. Indak dosa kadang dosa ketek. Indak dosa tangan dosa mata. Ya kan? Panca indra awakku, bodi awakku ada potensi-potensi dosa di situ kok. Kadang indak tangan awak berdosa, hati awak berdosa. Ya kan? Kadang indak hati awak berdosa, pikiran awak berdosa. Ya kan? Karena manusiaku tampak berdosa. Al insanu hayawanun natik. Manusiaku palupo, manusiaku pahilap. Oleh sebab itu kesempatan kita di bulan Ramadan kok memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang disunahkan mengakhirkan sahur. Kemudian yang keempat beristighfar pada waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Az-Zariyat ayat 18 Allah jelaskan, kalau kebiasaan-kebiasaan orang yang soleh itu mereka senantiasa beristighfar di waktu sahur, maka mereka banyak yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait masalah sahur Bapak dan Ibu. Yang kedua, berbuka puasa. Puasa tali Bapak Ibu. Sarenjang kadonya. Sahur jo babuko. Apa itu babuko? Babuko tadi kita sudah jelaskan, membuka puasa kita. Iftar, makan dengan minum dengan niat untuk menutup puasa kita hari itu. Apa yang disunahkan, yang dianjurkan ketika berbuka? Pertama adalah menyegerakan berbuka saat maghrib. Jangan awak tunda-tunda apa? Hilang berkahnya beko. Nan rancak babuko pas orang azan awak babuko lain. Jangan babuko dulu baru azan. Batasnya kata Allah Subhanahu wa taala itu di waktu maghrib. Kalau adonya babuko jam 3, itu yang lucu tuh. Kadang jam 2 ada yang babuko. Yang rancak babuko tuh sempurna puasa kita dari fajar sampai terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari itu sudah masuk waktu maghrib. Jadi disegerakan. Jangan menunda-nunda, nanti hilang berkahnya. Ya kan? Lagian kalau waktu tunda-tunda awak jangan tanya ayo Pak, tambah lama puasa awak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbukalah dengan buah kurma kata Rasul. Kalau tidak ada kurma, air putih yang manis-manis. Yang manis-manis kok banyak Ustaz. Ya kan? Pokoknya usahakan manis sekalian mani banalo sakit lo paru ya kok.
Nah, Bapak dan Ibu, tapi Rasulullah SAW menganjurkan kita berbuka dengan buah kurma. Kenapa? Karena di situ ada stabilitas. Buah kurma memang beda dengan buah yang lain, Bapak Ibu. Nah, jangan awak samuan lo kurma jo durian beko, ya kan? Kalau durian beko, abu buko beko ndak jadi tarawih ke masjid, Pak. Tarawih ke apa tuh mah Ibnu Sina beko kan? Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, ketika berbuka bacalah basmalah dengan berdoa. Nah, Bu, bertanya cek Bu. Bila nan rancak awak babuko membaca doa babuko, Bu? Setelah babuko atau sebelum babuko? Sebelum berbuka. Kadang awak ditekaja Bu bakwan alah mangkijo, cimangku alah mangkijo, kola alah hange-hange kopi teh alah talata, tambah lo sirup, tambah lo numpuk lawi, alah mangkijo ke alah wak nono sekali lupa membaca doa. Kalau seandainya awak lupa berdoa Bapak dan Ibu, lupa membaca bismillah sebelum makan atau sebelum minum, bacalah bismillahi fil awwali wal akhiri. Nah, itu kalau lupa Pak. Semua wajib makan Pak. Kalau sedang makan Pak, ternyata di lama samba Pak awak sedang makan, ternyata ambo baru takana. Ambo lupa membaca bismillah tadi. Hilang lo berkahnya beko. Di saat itu bacalah bismillahi fil awwali wal akhiri. Ayo baca Bu. Bismillahi fil awwali wal akhiri. Itu di saat kita lupa. Tapi jangan lupa-lupaan mana. Tapi sebaiknya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau misalnya pembuka nawa air putih Bu, bodeko caranya Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kata Rasulullah kalau minum tuh jangan sekali nono sekali itu Bu. Agak 2 kali 3 kali kan. Alhamdulillahirabbil alamin. 2 kali baru Bu. Nan rancak ganjil na Bu. Ketiga kali dulang lihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Satio awak meminum air dianjurkan dari Nabi sarancaknya baca bismillah, baca alhamdulillah. Itu nan rancak. Itu pendidikan juga bagi anak-anak cucu kita Bapak Ibu, sehingga nanti ada faedahnya mendengarkan pengajian-pengajian yang diberikan oleh para ustaz kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilarang berlebih-lebihan saat berbuka. Jangan awak balas dendamkan, awak kamihan sadolahe, awak organ tubuh awak ko dibagi 3 Pak. Sepertiga untuk nasi, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Beko kalau awak timbun sadoyo makan juga orang oleh. Tuh. Jadi Bapak Ibu bagi-bagilah, bagi posisi untuk nasi, posisi untuk makanan-makanan, kemudian posisi untuk minuman, dan juga posisi untuk bernapas. Bernapas awak kalau nak makan, hilang napas awak beko Pak. Kan? Kalau bernapas awak, kemudian makan awak, indak minum, tak cakik Pak. Makanya ada yang tak cakik itu karena tidak seimbang. Oleh sebab seimbangkanlah supaya kita tetap sehat. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian yang disunnahkan ketika berbuka, memberi makanan berbuka bagi orang lain. Kama saji, ke tetangga. Rasulullah pernah menyampaikan, kalau ibu masak sup, banyakan kuahnya. Kalau amang kolak, banyakan kolaknya. Alai Bu, kalau amang nyamba, banyakan sambanya. Dan minyaknya banyak, sambanya banyak. Tujuannya apa? Boleh kita berbagi jo tetangga sabala atau sana awak di sabala, ya kan? Itu tujuannya kenapa? Karena kita mengambil berkah memberikan di menjelang berbuka itu luar biasa Pak. Nan rancak mengagiah kok Pak, jauh-jauh sebelum berbuka Pak. Jangan ketika kaba buka mana, ya kan? Awak agiah, assalamualaikum, salam.
Aku ada kolak sakit tek jangan. Makasih je. Dia deh, ndak dari tadi. Kau amat balik kolak lu pasal tadi ada. Janganlah mula mubana bu. Kalau kemangagi apa buku kakawan awak sabalah sekitar jam 6 atau setengah 6. Jangan tunggu nyopai belanja lu ke pasar ke tampi apa baru lagi ya. Ya bu ya. Jadi Bapak dan Ibu, kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, kaji kita malam ini adalah sebaiknya berbuka itu berbukalah dengan makanan yang berserat tinggi. Kalau makan awak bu, dan kaja yang lain-lain dulu. Makan jo sayur-sayur, jo buah-buah Pak, supaya pencernaan awak lancar. Itu di segi kesehatannya Pak. Beku awak kajian sekali. Kok yang lain-lain beku mengurangi kesehatan kita. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, tentunya bagaimana kita isi segala bentuk program-program kecil kita di saat menjalankan puasa ini dengan penuh kehati-hatian. Kalau bahasa kini adalah profesional awak melaksanakan sesuatu. Jadi profesional pun tidak kerajo saja Pak. Makan awak profesional, beramal awak profesional, solat awak profesional, sehingga hasilnya nanti man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Buah daripada Ramadan kita, di samping kita takwa kepada Allah, kita sehat, dan insya Allah dengan keikhlasan yang kita lakukan, memperbaiki segala bentuk kebaikan yang kita akan lakukan, insya Allah segala bentuk kesalahan kita akan berbuah makfirah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu, kita doakan semoga hari-hari puasa kita ke depan selalu disiplin secara profesional melaksanakannya. Insya Allah kita akan orang-orang pasca Ramadan besok. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sehat batinnya, sehat jiwanya, dan sehat amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dulu yang dapat kita sampaikan. Segala bentuk kekurangan dan kehilapan kita mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.